Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan mata kuliah Manajemen Pembelajaran bersama kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Muhani, Sarnipa, Tunah Sulastri, Siti Nur Khalifah, dan Muhammad Lutfi Al-Haitami. Pada kesempatan kali ini, kita membahas tentang konsep pembelajaran berpusat pada siswa. Sangat menarik sekali bukan materinya? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama itu ada konsep pembelajaran berpusat pada siswa. Pengertian pembelajaran berpusat pada siswa. Pendekatan belajar berpusat pada siswa atau disebut Student Centered Learning atau SCL, merujuk pada teori konstruktivisme yang menempatkan siswa sebagai individu yang memiliki bibit ilmu di dalam dirinya. Konstruktivisme mengusulkan pengetahuan siswa tidak diperoleh dari dunia luar secara pasif atau ditanamkan sebagai representasi a priori dalam pikiran, tetapi dibangun oleh kemampuan pikiran untuk secara aktif mengeksplorasi dan mengembangkan menjadi suatu fenomena yang bermakna pada diri sendiri. Siswa memiliki kemampuan belajar mandiri dan pengalaman atau keterampilan belajar kooperatif. Dalam proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, siswa memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk membangun dirinya sendiri, pengetahuan yang mereka tahu, sehingga mereka akan memperoleh pemahaman yang mendalam, dan pada akhirnya itu yang akan dapat meningkatkan kualitas diri mereka dalam pendidikannya. Metode pembelajaran berpusat pada siswa menjamin baik saling ketergantungan positif, akuntabilitas individu, dan pengajaran induktif dan pembelajaran, yaitu siswa disajikan dengan tantangan, pertanyaan-pertanyaan atau masalah, dan mempelajari materi khusus yang mengatasi tantangan tersebut. Pembelajaran menjadi inovatif dengan model yang berpusat pada siswa karena menuntut partisipasi aktif dari siswa. Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 bab 1 pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan berencana mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Itu yang dimaksud secara teoritis disebut pembelajaran berpusat pada siswa yang diadopsi ke dalam sistem pendidikan nasional. Pendekatan pembelajaran berpusat kepada siswa merupakan pembelajaran aktif yang di dalamnya siswa memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, merumuskan pertanyaan mereka sendiri, berdiskusi, menjalankan debat, atau brainstorming selama di kelas. Jadi, pembelajaran berpusat pada siswa itu bahwa yang dimaksud model pembelajaran tersebut yaitu suatu pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa secara optimal untuk memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Selanjutnya itu esensi makna pembelajaran berpusat pada siswa. Menurut McCombs, dalam sebuah studi, persepsi murid terhadap lingkungan pembelajaran yang positif dan faktor paling penting yang memperkuat motivasi dan prestasi siswa adalah hubungan interpersonal dengan guru. Tantangan bagi guru sebagai pendamping pembelajaran siswa untuk dapat menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa perlu memahami konsep, pola pikir, filosofi, komitmen metode, dan strategi pembelajaran. Untuk menunjang kompetensi guru dalam proses pembelajaran berpusat pada siswa,
Diperlukan peningkatan pengetahuan, pemahaman, keahlian, dan keterampilan guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran berpusat pada siswa. Sujana mengemukakan bahwa pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Siswa secara aktif mengembangkan pengetahuannya serta kemampuan-kemampuannya agar dapat mengartikan dan menemukan pemahamannya sendiri. Pendekatan ini menentukan bahwa siswa adalah pemegang peran utama dalam proses pembelajaran, keseluruhan kegiatan pembelajaran. Adapun pendidikan berfungsi untuk memfasilitasi siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa. Student-centered learning sangat populer di kalangan praktisi pendidikan di dunia. Student-centered learning dipercaya sangat efektif dalam meningkatkan proses pembelajaran untuk meraih hasil belajar siswa secara optimal. Hal ini sesuai dengan filosofi belajar, bahwa belajar merupakan kegiatan memperoleh pengetahuan baru, bahwa semakin banyak pengetahuan yang diperoleh siswa, semakin besar peluang mereka untuk terus meningkatkan kualitas sikap dan perilakunya. Pandangan ini sesuai dengan pendekatan belajar yang dikembangkan aliran psikologi kognitif yang meyakini bahwa para siswa yang memiliki informasi pengetahuan sangat banyak dapat melakukan eksplorasi terhadap sumber belajar baru, baik sendiri maupun bersama-sama dengan kelompoknya. Dengan demikian, mereka dapat memperoleh banyak informasi pengetahuan baru dan terus menambah kesimpulan-kesimpulan baru. Makna pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa. Pendekatan student-centered learning menempatkan siswa sebagai pusat dari proses belajar. Dalam menerapkan konsep student-centered learning, siswa harus aktif dan mandiri dalam proses belajarnya. Ia bertanggung jawab dan berinisiatif untuk mengenali kebutuhan belajarnya, menemukan sumber informasi untuk dapat menjawab kebutuhannya, membangun serta mempresentasikan pengetahuannya yang berdasarkan kebutuhan serta sumber yang ditemukannya. Dalam batasan-batasan tertentu, siswa dapat memilih sendiri materi yang akan dipelajarinya. Baik, submateri yang selanjutnya yaitu capaian hasil belajar pembelajaran berpusat pada siswa. Menurut Angel Attard dan tim dari Education International dan European Student Union berpendapat bahwa proses belajar terbaik adalah dengan melibatkan para siswa untuk mempelajari materi pelajaran secara aktif. Adapun guru lebih berperan dalam memfasilitasi para siswa untuk belajar, seperti berdiskusi dengan kelompoknya dan juga belajar menyimpulkan hasil dari diskusi. Angel Attard juga membuat perbandingan capaian hasil belajar melalui diagram. Nah, dalam diagram ini terlihat bahwa belajar dengan model passive learning melalui hal-hal berikut. Yang pertama yaitu ceramah, membaca, audiovisual, dan demonstrasi hanya mampu menghasilkan pencapaian belajar paling tinggi 30%. Dan apabila hanya mengandalkan audiovisual, membaca, belajar atau pencapaian materi pelajaran yang dapat melekat dan diingat hanya mencapai 20%, 10% atau bahkan hanya 5%. Presentase pencapaian tersebut jauh berbeda dengan model belajar aktif melalui diskusi praktik atau mengajar orang lain. Di antara pencapaian aktif melalui diskusi, praktik, atau mengajar orang lain itu, yang paling rendah adalah metode diskusi, yaitu 50%. Praktik dan mengajar yang lain adalah presentase hasil belajar lebih tinggi, yaitu 75% dan 90%. Pengajaran metode terakhir dilakukan dengan menjelaskan informasi pengetahuan yang dipelajarinya pada kelompoknya dengan saling bertanya, berdialog, berdiskusi, atau bahkan berdebat. Dengan demikian, pembelajaran berbasis siswa atau SCL saat ini
sangat direkomendasikan agar siswa mampu meraih hasil belajar yang maksimal. Angel Attard dari Education International juga mengungkapkan manfaat proses belajar dengan pendekatan SCL, baik bagi kalangan siswa maupun guru. Beberapa manfaat bagi kalangan siswa yaitu sebagai berikut, seperti menjadikan siswa sebagai bagian integral dan komunitas. Sebenarnya siswa kini disebut sebagai sivitas akademika, tetapi sering posisi itu tidak terwujud hanya karena guru tidak memperlakukan mereka sebagai masyarakat akademik, tetapi justru objek ceramah guru yang sekali waktu diukur tingkat pemahamannya terhadap kandungan ceramah tersebut. Selanjutnya, guru harus memberikan masukan terhadap hasil penelitian siswanya. Dengan demikian, siswa benar-benar menjadi masyarakat akademika sebagaimana yang diidealkan. Strategi, ciri, dan keunggulan pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, strategi pembelajaran berpusat pada siswa itu ada 3. Yang pertama, pembelajaran berbasis problem, yaitu guru memberikan masalah yang harus dipecahkan oleh siswa. Nah, yang kedua, pertanyaan esensial. Maksudnya adalah guru memberikan pertanyaan kepada siswa yang menunjukkan isi keseluruhan dari topik yang akan dipelajari. Yang ketiga, pembelajaran penemuan, yaitu siswa mencari tahu sendiri pengetahuan tersebut dan membangun pemahaman sendiri. Ciri pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu pembelajaran menitikberatkan pada keaktifan peserta didik. Yang kedua, kegiatan belajar dilakukan secara kritis dan analitik, motivasi belajar relatif tinggi. Nah, yang ketiga, guru hanya berperan sebagai pembantu atau fasilitator. Yang keempat, siswa dalam melakukan kegiatan belajar memerlukan waktu yang memadai atau relatif lama dan memerlukan dukungan sarana belajar yang lengkap. Selanjutnya yaitu keunggulan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang pertama, siswa akan dapat merasakan bahwa pembelajaran menjadi miliknya sendiri karena siswa diberi kesempatan yang luas untuk berpartisipasi. Nah, yang kedua, siswa memiliki motivasi yang kuat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, tumbuhnya suasana demokratis dalam pembelajaran, sehingga akan terjadi dialog dan diskusi untuk saling belajar membelajarkan antar siswa. Yang keempat, menanam wawasan pikiran dan pengetahuan bagi guru, karena sesuatu yang dialami dan disampaikan siswa mungkin belum diketahui oleh guru. Demikian pemaparan materi dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.